Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Pada hari ini kita akan sudah masuk ke pertemuan ke-6 dengan metode Agile dalam topik mata kuliah metode penulisan. Metode Agile ini adalah metode yang masih sama ya, pengembangan perangkat lunak dengan teknik Agile. Mungkin gambar ini sudah tidak asing ya, sudah pertemuan-pertemuan lalu disampaikan. Untuk mengembangkan perangkat lunak banyak sekali kegiatan yang dan harus dilakukan, dan banyak sekali fase-fasenya. Satu dikerjakan, lanjut ke fase berikutnya, dan akan bertemu dengan banyak orang, dan tiap-tiap pertemuan itu menghasilkan dokumen atau menghasilkan progres yang semakin meningkatkan pengembangan perangkat lunak. Jadi cuman kemarin kita sudah membahas waterfall, sudah membahas tentang prototype. Sekarang kita akan membahas tentang Agile. Prinsipnya sama, semua pengembangan perangkat lunak selalu memperhatikan proses. Ada analisis, ada desain, ada coding, ada testing, deployment, project plan. Semua ini akan dilakukan di metode pengembangan manapun ya, namun tahapannya berbeda. Waterfall kemarin seperti mengalir ya, linear, berarti tahapannya harus ditata dan harus dijalankan sesuai dengan urutannya. Seperti ini contohnya: requirement, analisis, design, coding. Nah, harus urut. Kalau yang prototype ini tidak urut, bisa berulang di proses tengah-tengahnya, kan requirement, analisis, kemudian langsung ke prototype. Nanti prototype ditanyakan kepada penggunanya, kalau belum sesuai dikembangkan atau diubah. Begitu sesuai, develop, kemudian jadi. Nah, tahapan-tahapan tersebut mengikuti apa yang kebutuhan atau bagaimana proyek itu jalan ya, atau di lingkungan proyek itu, seperti isu pengembangan perangkat lunak seperti ini ya. Ini selalu ditampilkan di tiap pertemuan. Memang ini adalah isu, tantangan, atau lingkungannya pengembang perangkat lunak. Waktu seberapa panjang waktu proyek itu harus dilakukan, atau mungkin seberapa pendek proyek itu harus dilakukan. Resources seberapa besar, seberapa kecil, seberapa banyak resources yang harus atau yang sudah dipunyai oleh saat mengembangkan perangkat lunak, seperti cost, quality, scope, dan lain-lain. Anda harus bisa menakar masing-masing isu pengembangan ini. Tidak semua metode pengembangan perangkat lunak itu selalu pas digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak lingkungan yang seperti apa. Kemarin sudah dipelajari waterfall, prototype, sekarang Agile. Nah, sedikit mengingatkan, model perancangan perangkat lunak ini banyak sekali ya tadi ya. Waterfall, RAD, spiral, prototype, V-model, incremental model, iteratif model, Agile model, dan Big Bang model. Yang dibahas di mata kuliah ini 3 tadi ya: waterfall, prototype, dan Agile. Ini yang sering dipakai dan mudah digunakan apalagi untuk tugas akhir. Ini jadinya 3 yang dibahas dalam mata kuliah ini. Nah, berikutnya metode Agile. berikutnya
metode agile ini kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Dari metode agile sendiri, ini model pengembangan perangkat lunaknya berputar seperti spiral-spiral, tapi satu putaran ini disebutnya sprint. Kalau kita tarik putarannya mirip seperti waterfall ya, plan, design, develop, test, deploy, review atau implement. Tapi ternyata sprint ini atau putaran ini bisa ada banyak, lebih dari 2 ya. Kalau 1 berarti waterfall, kalau sudah 2, 3 jadi sudah agile ya. Agile ini berarti kita akan membuat beberapa sprint dari tiap modul atau fungsi dari perangkat lunak. Jika Anda ingin membuat e-commerce misalkan, Anda akan membagi tahapan pengembangan e-commerce-nya ke dalam 3 sprint. Pembagiannya itu nanti kita lihat di proses selanjutnya ya. Ini contoh dulu model pengembangan dengan agile. Apa kelebihannya? 1, fleksibilitas, fleksibel. Dengan kemampuan fleksibel, jadi saat skill 1 ya kita hanya fokus ke penguatan skill 1. Lanjut sprint 2, sprint 3 demikian. Kemudian kolaborasi yang intensif, fokus pengerjaannya fokus di sprint yang mana dulu. Seperti prototype kemarin kan fokus juga. Di sini kolaborasinya juga intensif, fokus. Yang ketiga, penekanan pada kualitas, karena proses tahapan dari tidak per sprint, dan satu kali sprint ini aplikasi sudah bisa launching, sudah dapat digunakan, sudah dapat berikan ya, di-install. Makanya penekanan kekuatan ini jadi lebih baik, fokus ke tahapan kecil-kecil. Kemudian transparansi dan komunikasi, karena sudah jelas kita rancang beberapa sprint, jadi untuk prosesnya transparan dan juga komunikasinya baik. Dan 1 misalkan membuat modul A atau membuat tipe A sampai mana, sprint 2 membuat tipe B lanjut sampai mana, semua sudah ada tahapannya. Kalau waterfall kan baru tahapan, tapi apa yang mau dikerjakan baru diketahui setelah mengerjakan proses yang sebelumnya. Tapi semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian nomor 5, kepuasan pengguna lebih baik ya, karena pengerjaannya cepat. Ini juga berhubungan dengan kelebihan nomor 6 ya, cepat. Bahkan kalau dibilang cepat, sprint 1 saja sudah selesai, maka aplikasi sudah bisa launching, sudah bisa digunakan, walaupun mungkin penggunaannya masih belum maksimal, namun aplikasi sudah dapat digunakan. Kemudian nomor 7, lanjut peningkatan visibilitas proyek. Di sini proyek dapat dilihat kemungkinan berhasilnya tinggi, visibilitasnya. Kemudian kekurangannya apa? Tadi dikatakan memang setiap model punya kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kekurangannya kesulitan dalam memperkirakan waktu dan biaya, karena kita bagi dalam beberapa sprint. Setiap sprint itu sebenarnya aplikasinya sudah dapat digunakan. Kemudian untuk pengembangan berikutnya apa yang perlu dilakukan? Jadi perkiraan biaya dan waktunya ini sebenarnya sulit, karena pembagian ini per sprint. Yang kedua, ketergantungan pada kolaborasi yang intensif. Dia harus fokus. Kalau sprint 1 ini sedang dikerjakan, dia harus fokus. Makanya dikatakan ketergantungan. Sprint ini seperti lari cepat ya. Agile sendiri ya, ini baru mengulas ya. Agile sendiri adalah cepat, lincah, tangkas. Ya kalau sudah cepat berarti Anda harus fokus. Karena kecepatan itu berjalannya atau kegiatannya ya cepat ya. Kalau fokus saat dalam berjalan berlalu kita akan tertabrak, tersandung atau yang lain. Makanya sprint ini dikatakan sprint berarti kita berlari cepat.
ini berarti perlu fokus yang dan intensif yang tinggi. Nomor 3, masih ada hubungannya, pentingnya keterampilan dan pengalaman yang tinggi. Kalau Anda masih newbie mau agile dan sprint agak kesulitan karena harus ibaratnya dikejar target. Atau sprint ini waktunya sebentar, seminggu 2 minggu, mungkin paling lama sebulan kalau proyeknya agak besar. Jadi keterampilan pengguna atau pengembangnya, programmer, analis, database itu harus ada pengalaman yang tinggi. Yang keempat, kurangnya fokus pada dokumentasi. Nah, ketika kecepatan difokuskan pada pembuatan, untuk tahapan sprint ini dokumentasinya kurang karena menekankan pada kecepatan pengembangan aplikasi. Untuk dokumentasi kurang, sehingga Anda bisa melihat ya tahapannya. Dokumentasi itu malah tidak ada dalam tahapan, ada seperti yang awal, tapi penekanannya pada pengembangannya. Kemudian lanjut, kurangnya fokus sudah, kemungkinan overlook pada desain dan arsitektur. Jika Anda membangun software dengan agile, tadi kan dengan satu sprint saja sudah bisa launching. Nah, jika sudah launching, nah desain ini kemungkinan bisa jadi overlap atau overlook. Jadi Anda tidak bisa lagi mengubah desainnya. Ya, padahal sprint 2, sprint 3 masih ada mungkin. Nah, jadi sprint 1 ya karena cepat pembuatannya, kemudian desain template, layout dan lain-lain sudah ditentukan, sudah hanya bisa lanjut ke sprint kedua. Untuk desainnya ya sudah Anda bisa sesuai kalau sudah menggunakan yang sprint 1. Kemudian tidak sesuai dengan proyek besar dan kompleks. Untuk proyek kompleks dia tidak disarankan digunakan. Pertama, kompleks ya. Terus itu artinya dalam satu instansi organisasi bagian-bagiannya sangat bergantungan, sangat tinggi koordinasinya. Jadi buatkan seperti itu, sprint tidak bisa karena satu sprintnya harus launching segera dan analisisnya perlu banyak bagian yang terkait dan kompleks. Kalau memaksakan ya sprintnya pasti lebih panjang, dan membagi 3 sprint ini juga lebih sulit, atau membagi ke dalam beberapa sprint juga lebih sulit. Yang ke-7, kesulitan dalam integrasi tim non-agile. Jika ada tim yang tidak bisa agile, maksudnya ini tidak terbiasa, kemudian saya belum pernah menggunakan agile, kemudian tergabung dalam agile, meskipun dia codingnya bagus, itu ada masuk ke sprint 2 ini sulit karena penyesuaiannya harus dengan yang memang sudah ahli dalam agile. Kalau Anda gimana baru mengenal agile ya bagus, dan memang karena tugas akhirnya Anda sendiri ya Anda bisa mengerjakan dengan agile dan tanpa masalah. Nah, sarannya bagaimana? Sarannya agile itu misalkan dalam satu proyek waktunya 1 tahun, dalam waterfall bersama 1 tahun, agile bersama 1 tahun. Ini saya akan lakukan dulu. Misalkan sprint 1 berlangsung selama 3 bulan misalkan. Kemudian waterfall tahap pertama analisis ya, requirement guna analisis itu berlangsung 3 bulan, requirement 3 bulan ya misalkan. Nah, berarti saat metode waterfall aplikasinya belum ada kan ya, meskipun analisis cepat, meskipun perancangannya cepat, kan desain juga belum kan, atau masih dalam tahap desain, masih rancangan di kertas, tanpa atau yang lain-lain, smart dan lain-lain, baru sekedar desain. Tapi kalau agile sprint 1 3 bulan, saat bulan ketiga selesai launching ya. Ini cepatnya dalam menggunakan metode agile. Waterfall 3 bulan masih desain, masih rancangan smart tanpa dan lain-lain.
Agile 3 bulan sudah selesai dan launching aplikasinya. Nanti bulan ke-6 lanjut lagi modul berikutnya. Nah, dengan siasat pengembangan jadinya tidak terlalu ketahuan gitu ya. Contoh ini gambarnya. Dalam menggunakan metode Agile tadi Anda harus bisa membagi dalam tahapan-tahapan. Contoh di atas yang not like this ada project mobil. Dengan Agile bukan berarti Anda buat bannya dulu. Setelah buat bannya, besoknya buat bannya tersambung dengan body ban ya, dengan bawah dari ban. Kemudian lanjutkan lagi Anda membuat casingnya, membuat casing dari mobil. Lanjutkan lagi jadilah mobil, bukan begitu ya. Dengan Agile bukan berarti tahapannya dicicil, bukan. Jadi dengan Agile lihat yang like this, Anda membuat skateboard ya, tahapan pertama. Mungkin mirip seperti nomor 2, tapi nomor 2 yang di atas yang not like this tidak dapat digunakan. Nomor 1 yang bawah yang like this skateboardnya dapat digunakan. Jadi itulah sekarang ditambahkan produknya dan launching. Sama-sama tahap 1. Yang pertama baru ban aja, belum bisa diapa-apakan. Tapi tahap 1 yang bawah sudah jadi skateboard, ban dan papannya. Nomor 2 juga ban dan papannya, tapi belum bisa diapa-apakan. Saat tahapan kedua, sprint 2, sudah ada skateboard dengan pegangan, dengan setir. Otopad ya kita kenal ya, produknya namanya Otopad. Anda bisa menggunakan dan dipasarkan. Nomor 3, karena skateboardnya berupa papan, Anda bisa mengembangkan ke sepeda. Nah, mungkin jenisnya sepeda. Lanjut. Sprint 4, jenisnya motor. Sprint 5, ya mobil. Jadi masuk di sini memang terlalu ekstrim. Jadi maksudnya saat Anda menggunakan Agile, tahapan-tahapannya harus dapat digunakan aplikasinya. Meskipun baru tahap 1 launching. Ya, dengan launching kan berarti aplikasinya selesai dan itu harus dikerjakan. Kita harus bisa mengembangkan, membagi ke dalam beberapa sprint. Bukan berarti seperti di atas ya, seperti di atas maksudnya membaginya itu kecil. Asli mau buat database-nya dulu, saya mau buat desainnya dulu, bukan. Untuk mengerjakan skripsi tugas akhir membuat aplikasi, mungkin sekarang seperti itu dengan metode mencicil. Sekarang desainnya dulu, mockupnya dulu, besok database-nya, besoknya programnya, baru nanti testing. Tidak seperti itu ya, itu tidak ada metode yang seperti itu. Waterfall pun tidak seperti itu. Rancangan, desain, program ya, bukan dicicil seperti tadi. Dengan Agile produk-produknya dicicil seperti dan harus dapat digunakan. Nah, pertama tadi adalah pembuatan mobil, bannya sudah dapat digunakan dengan boardnya. Akhirnya skateboard ya, misalkan produknya seperti itu. Ya sebut aja kalau Anda memang mau melakukan e-commerce versi 1 atau mungkin versi tidak dimunculkan karena mau launching untuk digunakan, ini belum bisa ininya, kurang enak ya. Karena skateboard ataupun produk yang ini untuk pertama, versi pertama pasti banyak kekurangan. Itu dikembangkan dengan alasan produk ini dikembangkan bangga gitu, kemudian launching lagi atau mungkin di upgrade ya, berubah ulang dan lain-lain, kan senang kok sekarang lebih keren resepnya, padahal memang masih tahapan pengembangan. Nah inilah contoh dan metode Agile. Mudah-mudahan baik. Ini adalah tugas ya untuk metode Agile ya, sama seperti kemarin Anda harus mendalami lebih dalam lagi tentang metode Agile. Berarti Anda harus mencari ya sebuah model SDLC dengan metode Agile pada suatu jurnal ilmiah, sama cara seperti kemarin ya. Nah, yang disampaikan judul, nama sistem yang dibuat, diagram model yang dirancang, narasi penjelasan, dan kesimpulan.